Ini saya akan daya alam yang tidak bisa diperbarui. Alif Rahman Seption SE ME. Ini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Green Economy and Trade. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia. Manusia tidak bisa membuat atau memperbanyak keberadaan sumber daya alam jenis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia hanya bisa melakukan daur ulang terhadap sumber daya tersebut. Artinya, manusia hanya bisa mengelola kembali bahan yang telah dipakai sehingga bisa mempergunakan atau dimanfaatkan kembali. Contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada berbagai macam barang tambang seperti minyak bumi, gas alam, emas, perak, dan batu bara, dan lain sebagainya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yakni minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang diperbaharui manusia sebagai bahan bakar. Bisa dikenal dengan istilah BBM, bahan bakar minyak. Minyak bumi merupakan bahan baku utama dalam perbuatan BBM, seperti minyak tanah, solar, bensin, atau premium, aftur, terdampak, dan sebagainya. Minyak bumi berasal dari hewan, plankton, dan jasad-jasad teknik yang telah mati berjuta-juta tahun akibat adanya tekanan permukaan tanah di bumi serta pengaruh suhu di bumi merupakan menjadi cairan pekat yang disebut minyak bumi. Minyak bumi dialami dalam bentuk minyak mentah. Sebelum dapat digunakan, minyak mentah tersebut harus diolah. Pengolahan minyak bumi menghasilkan off-gas, aftur, premium, minyak tanah, solar, dan lain-lain. Kedua, ini batu bara. Batu bara adalah sumber daya alam yang dipergunakan manusia sebagai bahan bakar untuk kepentingan rumah tangga dan industri. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu akibat adanya pengaruh alam dan cuaca. Tumbuhan yang telah mati tersebut berupa menjadi arang dan batu. Oleh karena itu, pelak batu bara tidak berata di kedalamannya, yang jaraknya berjuta-juta meter dari permukaan tanah seperti minyak bumi, tapi ini dipengaruhi bumi dan manusia harus menggali untuk mengambilnya, walaupun tidak perlu terlalu dalam. Selanjutnya ini emas dan perak. Emas dan perak adalah batu mulia yang dipergunakan manusia untuk perhiasan dan berbagai macam aksesoris. Emas bentuknya sangat khas, warnanya kuning memikat dan dampak indah, sedangkan perak warnanya putih mengkilat. Alam Indonesia kaya akan sumber daya alam emas dan perak. Bila mana diperhatikan pada sebuah peta Indonesia, maka dapat diketahui daerah-daerah yang dalamnya menghasilkan emas dan perak. Yang bertambang emas dan perak di wilayah Indonesia dilakukan oleh negara dan pilihan swasta, namun demikian tidak sedikit penduduk di sekitar wilayah tersebut menggali atau menambang emas secara individual dan nasional. Selanjutnya yakni gas alam. Di Indonesia terdapat banyak sumber gas alam. Gas alam dapat digunakan sebagai bahan bakar. Ada dua macam gas alam cair yang diperdayakan, yaitu LPG dan LNG, liquid natural gas, atau gas alam cair dibuat dari gas alam yang terbentuk secara alami. LNG terdiri atas gas netral dan gas etan. LNG membentukkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai cairan. Gas alam cair diproduksi di arun dan badak. LPG, liquid
petroleum gas, atau gas hasil olahan minyak bumi yang dicairkan LPG inilah yang digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Selanjutnya, ketertarikan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui dengan manajemen bisnis, yaitu di Indonesia batubara tersedia secara berlimpah. Hal itu membuat penggunaan batubara semakin banyak dan semakin dibutuhkan oleh banyak orang. Penggunaan batubara juga dilakukan oleh banyak individual. Pasalnya, penggunaan batubara sangat menguntungkan. Salah satunya adalah batubara yang masih ada di dalam tanah bisa langsung menghasilkan gas alam. Kemudian, gas alam tersebut akan diolah pada tempat pertambangan. Setelah itu, bisa menjadi berbagai produk. Berdasarkan kondisi tersebut, diharapkan manusia memanfaatkan sumber daya alam jenis ini secara hati-hati, hemat, dan menjaga kelestariannya. Caranya dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, manusia, dan tidak berlebih-lebihan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.